Indramayu melaporkan. Indramayu AATV kabar hari ini. Indramayu AATV mengkabarkan menyongsong akan disetujui dan kepastian tentang pemekaran Indramayu Barat, maka kali ini mengadakan pertemuan beberapa pengurus PPKIB di sekretariat, yakni di rumah Ketum PPKIB. Dikemas obrolan santai tapi serius turut hadir Ketum PPKIB Sukamto, SH, MM, Suparto, 2, Muhammad Solikin, mantan Wakil DPRD Indramayu, Hasugiri, pengurus PPKIB, 12/5 Mei tahun 2024. Bertempat di Desa Temyang Sari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Terang dari Ketua Umum PPKIB Sukamto, SH, MM menyatakan, perjalanan pengajuan pemekaran Indramayu Barat sangatlah berat dan komplit, harus dilengkapi apa yang harus dipenuhi sebagai syarat mutlak. Oleh karena kami tetap terus berjuang demi tercapainya apa yang dicita-citakan masyarakat Inbar pada umumnya, dan semua berjalan sampai 25 tahun dalam perjalanan waktu, dan saat ini sudah seharusnya memetik hasilnya, dalam artian ketok palu pemekaran Inbar di depan mata karena semua syarat dan persyaratan sudah terpenuhi, terangnya. Penjelasan dari Moh Solikin mengatakan, saya salut atas kesolidannya dan selangkah lagi Indramayu Barat akan segera mekar, dan kado yang istimewa adalah Kemendagri-nya sudah menyetujui pengakuan pemekaran Inbar, dan kami berharap tetap harus bersatu di atas perbedaan dan menjemput pengesahan pemekaran Inbar untuk persiapan kabupaten baru, dan mencusuar Inbar adalah kandungan minyak terbesar di Indramayu Barat dan sektor pertanian, maka siapapun yang akan menjabat sebagai Bupati Inbar harus benar-benar pengabdiannya untuk Inbar, dan kami bersatu untuk Indramayu Barat karena banyak potensi di berbagai bidang, tuturnya. Wakil PPKIB Haji Sugiri mengatakan, kami tetap tidak akan lelah untuk perjuangan Indramayu Barat karena Kabupaten Indramayu lokomotif sudah keberatan gerbong. Maka kami terus lanjutkan apa yang direncanakan dari awal demi untuk kepentingan anak cucu dan lebih lagi untuk masyarakat Indramayu Barat untuk mendekatkan dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya, paparnya. Ketum PPKIB angkat bicara soal wacana pemekaran Kabupaten Indramayu Barat yang belakangan ini kembali hangat diperbincangkan. Pemekaran wilayah dianggap perlu demi kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Ketum PPKIB Sukamto SHMM mengatakan, bahwa pemekaran Kabupaten Indramayu dinilai perlu karena wilayah Kabupaten Indramayu sangat luas. Bahkan sebagai kabupaten terluas di Jawa Barat, Indramayu Barat dan Indramayu Timur terlalu luas, ini mestinya harus dimekarkan. Ini kebutuhan kita semua, bukan hanya teman-teman di wilayah Barat, ujar Ketum PPKIB Sukamto SHMM yang juga menjabat Ketua Pemekaran Wilayah Indramayu Barat 12/5 Mei tahun 2024. Ketum PPKIB Sukamto SHMM mengatakan, bahwa pemekaran Kabupaten Indramayu juga memerlukan kesiapan yang matang termasuk dari sektor pendapatan asli daerahnya (PAD). Sehingga nantinya tidak menyengsarakan rakyat. Tapi begitu dimekarkan jangan sampai seperti hari ini yang masih berjalan patnya masih kuat di Indramayu Kota ke timur. Bagaimana kalau dimekarkan bikin sengsara, ujarnya. Untuk itu, Ketum PPKIB Sukamto SHMM menilai perlunya beberapa kajian pengembangan PAD di wilayah Indramayu bagian barat. Salah satunya melalui pengembangan kawasan industri Indramayu di sana. Contoh di daerah Subang itu Indramayu Segara Arta yang sekarang sudah jadi PT bisa melakukan kerjasama pihak lain, itu bisa dikembangkan. Kalau sudah berkembang itu wajib dimekarkan supaya masyarakat Indramayu tambah sejahtera, tambahnya. Selain menambah PAD, dengan pemekaran wilayah, masyarakat akan lebih dekat untuk menjangkau pusat pemerintahan, serta pelayanan akan lebih optimal, ATV Indramayu melaporkan. Perwakilan masyarakat Indramayu Barat bertanggung jawab dan peduli terhadap pemekaran karena memang kita beralasannya karena kita merasa termarginalkan, warga khususnya.
dengan jarak yang cukup lumayan jauh. Kalau kita lihat dari Bantarwaru sampai dengan Indramayu itu hampir 100 kilo. Jadi kasihan masyarakat. Makanya kami mencoba untuk mendiskusikan, membuat satu kesepakatan, kepahaman dengan beberapa forum-forum yang langsung dipimpin, pertama Desa Urgelis dan juga Desa Sukajati. Itu dua desa ini menjadi sentral kegiatan kami. Dan alhamdulillah dengan keberadaan itu, maka kami membuat kesepakatan pula dan hasil petunjuk dari Pak Bupati bahwa ini harus membuat tim khusus. Makanya kami mengantarkan TPPPH ini mengantarkan atau melahirkan saat itu yang disepakati Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Barat KMIB, yang kebetulan saat itu kami yang mimpin rapat saat itu, karena masih kami yang awalnya yang melaksanakan, yang mengikut. Kebetulan tempatnya di Desa Terbus Kulon. Sengaja kami keluar dari Urgelis supaya karena ini skupnya sudah skup Indramayu Barat, 12 kecamatan saat itu. Jadi kami sengaja ambil tempat yaitu di Desa Terbus Kulon. Kebetulan kita musyawarah dan sepakat bahwa Pak Sukamto ini saat itu ketua FKMIB. Barangkali untuk sementara apa terus? Maka masih ada yang disampaikan. Jadi barangkali itu sekilas dari perjalanan FKIBBH. Oke. Ya, terima kasih Pak Supato. Ini kan perjalanan dari PPKIB itu kan memang bermula dari FKIBBH, gitu ya. Kemudian akhirnya terbentuk kembali itu ada FKMIB, yaitu Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Barat. Nah, satu pertanyaan juga saya tujukan, saya arahkan ke Pak Kamto selaku Ketua PPKIB. Ini keinginan untuk membentuk wilayah itu dengan pemerintahan yang baru itu kan merupakan suatu cerminan ketidakpuasan warga, atau mungkin karena Indramayu ini dipandang begitu luas, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Bahwa ini sebetulnya program provinsi. Waktu itu gubernurnya Nurian membuat satu kajian Sipol 4 bekerjasama dengan Bapeda provinsi. Itu maka lahirlah satu kajian tahun 1990. Waktu itu 9 kecamatan. Nama ibu kotanya adalah Penang. Letak ibu kotanya juga dengan nama. Kita sebagai masyarakat ada berita gembira dari Pak Ope Mustafa sebagai bupati. Nah, ini program. Jadi program Nuriana itu ada 3. Pertama Bandung Barat, Batu, kemudian Cianjur, kemudian Indramayu. Dalam perjalanan Bandung berhasil menjadi Bandung Barat, Cianjur mengundurkan diri. Waktu itu Pak Nuriana sudah membuat surat ke RRI, Komisi 2, ke Dki, hanya tinggal membutuhkan persetujuan dari bupati. Waktu itu sebetulnya dengan Bandung itu lebih dulu Indramayu. Karena pelaksanaan kita ketemu dengan bupati itu di bulan September 99, berakhirnya kan Desember, transisi. Periode itu kita berhasil menggolkan persetujuan DPRD Kabupaten. Itu nama ibu kotanya Indramayu Barat. Tapi ibu kotanya di Kroya itu. Kita sudah memperjuangkan Kroya. Hanya keluar dari konsep kajian. Kembali dalam perjalanan FKPPH, kebetulan saya juga sebagai pelaku sejarah di Terbus Kulon. Waktu itu kami mengundang 9 kecamatan. Alhamdulillah hadir di aula desa Urgelis. Kemudian
pertemuan berikutnya kita memang keluar dari Hercules, yaitu di Gabus. Ini juga bukan revisi, barangkali kita saling mengingatkan, bukan di desa Gabus Kulon, tetapi di rumahnya mantanku Gabus itu Pak Sudiro. Jadi Pak Sudiro itu adalah mertuanya Dr. Toha Omar. Disitulah lahir ATV Indramayu melaporkan.